Di saat Jalu ini lagi asik dengan handphonenya, tiba-tiba Jalu itu samar-samar seperti mendengar ada suara perempuan itu yang merintih. Kayak suaranya itu kayak, aduh, aduh, tolongi, ya Allah tolongi, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Jalu. Dia domisilinya ada di Semarang. Jadi Mas Jalu ini menceritakan tentang kisah mistis pendakiannya ketika dia dan 3 orang temannya mendaki ke Gunung Merbabu via jalur Selo. Jadi Mas Jalu ini sempat bertemu dengan arwah seorang pendaki wanita. Nah, kok bisa Mas Jalu ini sampai akhirnya tahu kalau yang dia temui itu adalah arwah seorang pendaki? Dan kejadian-kejadian apa saja yang sempat dialami Mas Jalu dan ketiga orang temannya ini? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe ke channel ini, sudah gabung ke channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu biar kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share video-video dari channel ini, kami juga berterima kasih. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cerita berawal dari rencang kita yang bernama Jalu. Jadi di sini Jalu punya 3 teman akrab, namanya Wahyu, Najib, dan Rizal. Nah, mereka itu bisa dibilang satu geng ya. Dan keempat-empatnya ini punya hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Pokoknya mereka itu suka sekali dengan namanya dunia pendakian. Nah, pada suatu hari mereka berempat itu punya rencana untuk mendaki ke Gunung Merbabu via jalur Selo. Padahal dari keempat orang ini, mereka itu udah sering banget ke Gunung Merbabu via Selo itu. Tapi entah kenapa pada suatu hari itu Jalu mengajak ketiga temannya untuk naik lagi ke Merbabu ke Selo, dan 3 temannya ini mau. Pokoknya Jalu itu kayak kangen aja dengan suasana yang ada di Merbabu via jalur Selo itu. Akhirnya teman-temannya kan setuju. Nah, setelah disepakati tanggal keberangkatannya, mereka pun mulai mempersiapkan kan fisik. Mereka lari-lari dulu. Setelahnya mereka mempersiapkan seperti peralatan-peralatan pendakian, logistik dan lain sebagainya. Nah, setelah semuanya siap, mereka pun berangkat ya menuju ke base camp Merbabu via Selo. Mereka berangkat dari Semarang. Yang memang keempat orang ini aslinya dari Semarang. Domisili mereka itu di Semarang. Akhirnya mereka berangkat ya, naik motor, 2 motor. Si Jalu ini boncengan sama Wahyu, si Najib dengan si Rizal. Berangkatlah 2 motor itu. Nah, sesampainya di Salatiga, Solo Tigo itu, Wahyu ini kena apes ya. Wahyu ini boncengan sama Rizal. Bannya itu tiba-tiba bocor. Nah, akhirnya mau ndak mau kan 2 motor itu berhenti kan, karena punya Wahyu bocor. Nah, motornya si Jalu juga kan ikutan berhenti, nyari tambal ban. Nah, tidak begitu lama mereka ketemu dengan sebuah tambal ban. Akhirnya Wahyu memasukkan motornya ke sana kan buat ditambal. Nah, ketika ban motornya Wahyu ini sedang ditambal, mereka berempat ini santai ya, asik ngobrol, ngerokok sambil pesan kopi. Yang kebetulan di sebelah tambal ban itu ada sebuah warung. Mereka itu ngobrolin tentang dunia-dunia mistis seputaran Merbabu. Jadi si Jalu ini yang membuka obrolan di situ. Ini gimana ya? Di Merbabu ini aku sering dengar kalau di sana itu sering ada pendaki yang hilang. Menurut kalian itu sebenarnya tersesat apa dimakan setan sih? Nah, di situ kan Wahyu menjawab, lu nek ngomong sing bener. Ya, kalau ngomong itu yang bener. Ya, pendaki hilang itu kan ya udah pasti tersesat lah. Nggak ada setan itu bisa makan orang, kata si Wahyu di situ. Yang bisa makan orang itu setan Suzana, kata si Wahyu, yang ada di TV-TV, yang ada di film. Di situ teman-temannya kan ketawa.
Ndak, maksud saya kayak gini yuk. Kalau toh memang tersesat, itu karena apa ya? Nah di situ Wahyu itu menjawab dengan berusaha seperti orang bijak. Gini loh, lu tak jawab ya. Yang namanya setan, yang namanya iblis itu ndak bisa membunuh secara langsung, ya, ndak bisa itu mencelakakan orang secara langsung. Yang mereka bisa adalah menipu daya, tipu muslihat, ya. Jadi ibaratnya kayak gini. Wahyu itu masih menjelaskan. Kalau ibaratnya kamu ini ya loh kok aku, udah pokoknya kamu yang tak contohin. Ibaratnya kamu ini sedang mendaki dan tiba-tiba jalan itu kamu lihat normal, tapi ternyata kamu itu udah disirap, udah ditipu daya sama iblis itu, sama jin kafir. Taunya kamu itu jalan ya, jalan normal, tapi ketika kamu melangkah itu ternyata jurang dan kamu masuk ke kawah. Nah, kamu meninggal. Nah, seperti itulah kira-kira sistem kerjanya jin-jin itu, iblis itu. Menipu daya, tidak membunuh secara langsung, tidak mencelakakan secara langsung. Kata Wahyu, mana ada jin ini yang mencekik orang terus orangnya mati, adanya cuma di film. Di situ teman-temannya tertawa lagi. Dan si Najib sama si Rizal juga, oh betul juga ini, betul juga apa yang dijelaskan si Wahyu ini, masuk akal ini, masuk. Jalu itu cuma mengangguk-angguk. Yo, top, tak akui, gue pinter. Nah, ketika mereka sedang asik ngobrol seperti itu, tiba-tiba yang tukang tambal ban itu kan bapak-bapak ya, usianya udah parubaya lah, 50 tahunan ke atas, itu menyela obrolan mereka. Mas-masnya, oh nggih Pak, jawab si Jalu. Kalau mau mendaki itu ya mendaki saja. Nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu, wong belum mendaki kok sudah mikir yang aneh-aneh, ngobrolin hal-hal mistis kayak gitu. Nggak baik, ora ilok, ya, pamali, menurut bapak-bapak itu. Nah di situ Wahyu menjawab dengan sopan. Loh Pak, enggak Pak, ini cuma bercanda kok. Emang bapaknya ini suka mendaki juga toh. Di situ Wahyu itu kan celetuk. Dan tanpa mereka sangka, ternyata bapak-bapak tukang tambal ban itu dulunya adalah seorang pendaki. Beliau ini menjawab, alhamdulillah nje Mas. Dulu ketika saya muda ya, alhamdulillah beberapa gunung di Jawa itu saya sepertinya kok udah pernah semua. Dari Slamet, Arjuno, Semeru, Ciremai, Salak, bahkan sampai Gunung Gede saya udah ke sana Mas, di Jawa Barat. Oh iya toh Pak, kata si Wahyu. Wah hebat bener ini Bapak. Mas, iya Mas, makanya saya hanya kondo tua ya Mas, kanda tua. Sebagai orang yang lebih tua kan cuma menasihati saja. Kalau mau mendaki itu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Udah dinikmati saja perjalanan, insya Allah nggak ada apa-apa. Oh iya Pak, iya. Wah keren banget Bapak ini, kata Jalu dan teman-temannya kan. Nah tiba-tiba Wahyu ini bertanya lagi dengan bapak-bapak itu. Pak, lah kok sekarang masih aktif mendaki enggak Pak? Wah sekarang ya saya masih aktif Mah. Wah hebat banget, kata si Wahyu kan. Ini terakhir mendaki kemana Pak, tanya si Wahyu kan. Nah, bapak-bapak itu menjawab tanpa menoleh ke Wahyu. Ya saya masih aktif mendaki Mas, sambil benerin ban kan. Tapi mendaki gunung istri saya. Nah di situ kan teman-temannya tertawa semuanya. Wah bapak bisa aja ini bercandanya. Lah saya kan sudah tua Mas, saya sudah pensiun, ya mendakinya ke gunung istri saya aja. Wah ketawa semua kan di situ. Wah menurut si Jalu dan teman-teman ini bapak-bapak memang gaul ini. Ini pendaki-pendaki zaman old, zaman dulu itu memang gaul-gaul mungkin seperti ini ya, sukanya guyon bercanda. Nah, kira-kira setengah jaman itu kan sudah ditambal kan, tambalan itu bakarannya udah selesai. Akhirnya si Wahyu ini membayar dan bilang sama bapak-bapak itu mengucapkan terima kasih. Dan sempat juga di situ Wahyu meminta nomor handphonenya bapak itu yang ternyata bernama Pak Riz untuk untuk komunikasi, untuk sharing-sharing. Barangkali Wahyu ini kan mau bertanya-tanya perihal tentang gunung-gunung kayak gitu. Jadi kan menurut Wahyu dan teman-teman ini, kenapa ada pendaki senior kok tidak dimintain kontak? Nah kita kan bisa sharing-sharing ya, bisa sharing-sharing ilmu, kita bisa minta pendapat dan lain sebagainya. Nah setelahnya mereka melanjutkan perjalanan kan menuju ke base camp Selo. Motor mereka gas, jalan, dan singkat cerita mereka sampai di base camp Selo, Gunung Merbabu. Sesampainya di sana, seperti biasa mereka simaksi ya.
simaksi atau registrasi gitu di loket pendaftaran. Setelah mengisi simaksi, mereka istirahat bentar, ngopi-ngopi, selonjorin kaki karena lumayan kan dari Semarang itu sampai base camp, ngobrol-ngobrol, ngerokok-ngerokok. Setelah dirasa cukup, mereka di situ istirahat di salah satu warung. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke jalur pendakian pada tengah hari. Mereka jalan tuh menuju ke pos 1. Mereka mau menuju ke pos 1. Nah, baru beberapa langkah itu, belum lama lah mereka jalan dari base camp. Tiba-tiba si Jalu ini bilang sama teman-temannya, "Bro, sik mandek sik, berhenti dulu." Wahyu ini tanya sama si Jalu, "Ada apa lu? Ini kok rokokku ketinggalan. Tadi berarti di warung itu di base camp. Tak ambil dulu ya, mumpung masih deket di sini." "Eman-eman, sayang, wong baru beli aku, baru tak bakar 2 kok." "Gampang," kata si Rizal kan. "Banyak ini, aku bawa rokok banyak kok. Udah pakai punya aku aja. Itu biar buat." "Enggak sayang ah," kata si ini kan kata si Jalu kan. "Tak ambil aja dulu, tak ambil dulu ke base camp. Kalian tunggu di sini ya." Akhirnya teman-temannya kan setuju. "Oh ya wes, nek ngono. Ya udah kalau gitu. Nggak usah gugup, hati-hati." Akhirnya si Jalu ini kan kembali ke base camp kan, mau mengambil rokoknya di warung yang ada di base camp itu. Nah, ketika Jalu ini sedang menuju ke base camp lagi, Jalu ini sempat papasan dengan seorang pendaki wanita. Nah, di situ Jalu itu jalannya agak pelan ya, agak pelan karena dia itu ngelirik, wah kok cantik ini, itu kan. Akhirnya Jalu ini menyapa pendaki tersebut, "Mbak." "Oh iya mas," dibalas kan. Nah, Jalu ini bilang lagi, tanya lagi, "Sendirian aja mbak?" "Enggak, bareng teman-temanku kok mas, teman-temanku sudah jalan duluan di depan." "Oh iya, taunya aku ini sendirian, kalau sendirian kan sama aku aja nanti." "Enggak mas, monggo bareng, permisi," kayak gitu kan kata pendaki wanita itu. Jalu pun, "Oh J, monggo monggo monggo, atos hati-hati." Pendaki wanita itu kembali naik dan Jalu melanjutkan menuju ke base camp. Dalam hatinya Jalu ini, lumayan nih, ayu, nanti bisa ketemu ini kalau ngecamp di mana tak cari ah. Nah, setelahnya Jalu ini mengambil rokok ya, sesampainya di base camp ternyata masih ada. Dia kantongi dan dia bakar satu, dia jalan menuju ke teman-temannya lagi. Nah, sesampainya di teman-temannya, si Wahyu ini tanya sama Jalu, "Ono gak rokoknya? Ada ndak rokoknya?" "Ini masih ada kok, mau ngerokok po?" "Ndak, aku udah bawa." "Ayo lanjut aja jalan." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, singkat cerita, mereka sampai di pos 1 kan. Mereka sampai di pos 1, mereka cuma berhenti sebentar buat apa? Minum ya, buat minum, buat istirahat sebentar lah, ndak ada 10 menit. Setelahnya mereka lanjut jalan. Karena rencana mereka mau mendirikan tenda di Sabana 1. Mereka jalan dan singkat cerita, mereka sampai di pos 3 Batu Tulis ya. Mereka di situ akhirnya memutuskan untuk istirahat lagi karena si Najib ini memang terlihat paling, bisa dibilang paling lemah di antara mereka untuk masalah tenaga. Jadi kelihatan ngos-ngosan banget, wajahnya pucat, capek dia kan. "Aduh, berhenti dulu bro, berhenti dulu, aku udah kuat ini, aduh berhenti dulu." Akhirnya kan berhenti di situ teman-temannya di pos 3. Mereka minum, mereka celonjorin kaki kan biar nggak kaku ini, biar nggak kram, ngobrol-ngobrol, ngerokok-ngerokok, dan kira-kira agak lama mereka di situ lah, kira-kira hampir setengah jam. Setelahnya Najib ini bilang sama teman-temannya, "Udah ini ready lagi, aku udah siap, ayo gas lagi. Ini bentar lagi sampai di Sabana 1. "Wah, tadi aja kamu kecapean, sekarang gaya," kayak gitu kan kata teman-temannya. "Udah yuk lanjut aja," kata Najib. Akhirnya mereka jalan lagi menuju ke Sabana 1. Nah, singkat cerita, mereka sampai di Sabana 1 dan di sana terlihat banyak sekali sudah tenda yang didirikan ya. Mungkin ada sekitar 9-an tenda lah. Dan penuh, memang penuh di sana kan. Akhirnya mereka itu mencoba mencari ini ya, apa, tempat yang agak kosong untuk mereka mendirikan tenda. Nah, setelah dapat, akhirnya mereka mendirikan tenda di situ. Mendirikan satu tenda dengan kapasitas 4 orang. Tenda didirikan dan pada waktu itu waktu sudah menunjukkan jam 5 sore ketika mereka mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, mereka santai-santai bentar kan, itu setengah 6-an di depan tenda, sambil perkenalan juga dengan beberapa pendaki yang ada di situ yang juga dirikin tenda. Setelahnya habis maghrib itu mereka seperti biasa kan mengeluarkan logistik, mereka masak-masak di situ. Setelah masak mereka makan malam, ngobrol-ngobrol
Setelahnya sekitar jam 10, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat tidur, masuk ke dalam tenda. Karena mereka itu berniat nanti sekitaran jam 3 dini hari mereka akan siap-siap untuk melakukan summit attack ya, untuk muncak pada jam 3 dini hari nanti. Nah, masuklah mereka ke dalam tenda. Di dalam tenda mereka itu tidak langsung tidur seperti biasa, mereka itu bercanda dulu, ngobrol-ngobrol ya, curhat-curhatan lah seperti pada umumnya. Nah, masuk ke jam 11 malam, nampak itu si Najib, si Rizal, sama si Wahyu itu udah tertidur. Nah, di situ yang belum tertidur itu si Jalu ya, dia masih asik dengan handphonenya. Entah di situ lagi ngapain, mungkin lagi mainan game. Nah, di saat Jalu ini lagi asik dengan handphonenya, tiba-tiba Jalu itu samar-samar seperti mendengar ada suara perempuan itu yang merintih. Kayak suaranya itu kayak, aduh, aduh, tolongi, ya Allah tolongi, aduh. Jalu itu berusaha menajamkan pendengarannya kan. Kaget, dia agak kaget. Loh, siapa ya? Sedangkan di area camping di Sabana 1 itu udah nampak sepi. Cuma ada beberapa pendaki yang masih begadang, masih melek, itu cuma berapa orang, paling 2 orang atau 3 orang, dan itu dari satu tenda, dan lokasinya agak jauh dari mereka. Di situ Jalu kan kaget, kok kayak ada orang merintih, ditajemin kan pendengarannya. Wah bener ini, ada cewek yang merintih. Akhirnya dia berusaha untuk ngebangunin Wahyu di situ. Yuk, yuk, yuk bangun, yuk bangun. Tapi Wahyu itu tidak bangun di situ. Wahyu itu cuma mulet-mulet tok ya. Apa sih ya, ngantuk aku. Wahyu itu cuma kayak gitu kan. Akhirnya si Jalu ini kan nggak jadi bangunin si Wahyu kan. Dia itu masih coba mendengarkan. Oh bener ini, memang bener ini suara merintih dari mana ya. Dia itu mencoba mencari sumber suara rintihan itu, tapi itu seperti mubeng-mubeng tok gitu loh, muter-muter tok. Ini dari mana ya, kok kayak dari kiri, dari kanan, bahkan dari depan, dari belakang. Ini dari mana sih suaranya? Pokoknya terdengar memang itu suara rintihan menurut penuturan Mas Jalu dalam ceritanya. Aduh, aduh, ya Allah, tolongi, tolong, ya Allah. Aduh, pokoknya seperti itu rintihannya. Jalu ini akhirnya kan karena dia penasaran, dia membuka kan pintu tenda. Yang tadinya dia cuma ngintip dan lihat di area camp sudah sepi, cuma ada 3 pendaki itu, akhirnya dia nekat membuka tenda karena penasaran dia. Dibuka tenda, loh kok enggak ada siapa-siapa, sepi ya. Jadi area camp itu sudah bisa dibilang itu sunyi. Akhirnya ditutup lagi kan tendanya, seret, dan Jalu ini masuk lagi ke dalam tendanya. Di situ di samping Wahyu, dia itu berusaha ngebangun Wahyu. Yuk, barusan aku ngedenger yuk, ada suara cewek ngerintih. Di situ Wahyu itu celetuk ya, ngerintih piye maksudnya, ngerintih sing enak apa ngerintih piye? Kamu itu tak jak ngomong serius ini loh, kata si Jalu. Cewek minta tolong. Akhirnya si Wahyu ini kan, ya nggak tahu lah, aku ngantuk banget. Udah kamu kalau mau nyariin sendiri aja, kata si Wahyu kan. Ah kamu itu kok. Akhirnya si Jalu di situ mainin HP-nya lagi. Dia itu cuma ngebatin dalam hatinya, ah bodoh amat lah, bismillah, yang penting aku nggak ganggu apa-apa. Dia berusaha cuek di situ, masa bodoh. Dia main HP-nya lagi. Nah, belum lama dia main HP-nya, handphonenya itu, tiba-tiba dia mendengar lagi. Ya Allah, mbak ditolongi, aduh, ya Allah, mbak ditolongi. Kaget kan di situ sih Jalu. Bener iki, ono wong njaluk tulung, wah ora beres iki. Yuk, Wahyu, tangi lu, ki ono wong njaluk tulung. Wis dibukakno tenda wae to. Wis prono aku metu sik, engko aku metu, kata si Wahyu. Dibukain aja tenda, kamu keluar dulu, nanti aku keluar, kata si Wahyu kan. Akhirnya si Jalu cuma bersungut-sungut, ah asu kayak kincan ya. Apa namanya? Misuh sama si Wahyu karena sebel. Akhirnya dibuka tendanya. Jeret, dia keluar dan ternyata di situ ada seorang pendaki wanita. Dia itu kayak kenal si Jalu itu kan. Loh kok kayak kenal, jaketnya itu kan. Akhirnya mbak, dia itu cuma mengangguk. Ya duduk di depan tenda mereka itu. Iya mas, tiba-tiba menjawab. Wah kenal aku suaranya. Ini yang tadi papasan pas aku ngambil rokok ke bawah, batin si Jalu kan. Wah yang tadi cantik ini. Ya yuk, kowe gak usah tangi wae, kata si Jalu ini sama Wahyu. Udah kamu gak usah bangun aja.
Nah, tenda itu ditutup, arahnya kan kayak gini, sletingnya kan di dalam, seret, tidur aja semuanya. Si Jalu itu keluar, menemui pendaki wanita itu. Nah, Jalu itu seakan-akan kayak lupa bahwa dia itu baru saja mendengar suara rintihan perempuan, dan dia seperti lupa, dan karena sudah lihat cewek yang dia temui tadi kan, dilihatnya, oh iya bener, cewek yang tadi dia papasan pas dia ngambil rokok ke base camp. Wah mbak, kok sendirian di sini? Iya teman-temanku udah pada tidur mas. Jawabnya itu sambil memandang ke arah ini ya, tanah, sambil kayak mainin jarinya itu ke tanah kayak gini, ke rerumputan, tanpa menoleh ke arahnya si Jalu. Loh, belum ngantuk toh, kata si Jalu. Belum, aku memang susah kalau tidur cepat itu, jawabnya kan. Kamu belum ngantuk toh mas? Belum, aku juga belum ngantuk, dari tadi main HP itu teman-temanku udah pelor semua, udah tidur. Di situ nampak dari sisi sebelah itu cewek itu tersenyum ya. Nah di situ Jalu itu semakin kesengsem. Wah ayu tenan iki, ayu tenan. Pipine dekek, manisnya karu-karuan. Batin si Jalu kan. Jalu itu pengen banget nyubit kayak gitu. Karena Jalu ini memang agak ini ya, bisa dibilang agak genit gitu kan. Akhirnya dia berusaha memberanikan diri. Dia jalan ke depan pendaki wanita itu yang lagi duduk. Dia duduk di depannya. Terus kenalan sih toh, mosok ndak kenalan, tadi juga udah papasan. Nah baru si pendaki wanita itu memandang ke arahnya Jalu. Terus diraihlah tangan si Jalu, mereka kenalan. Sari, oh iya aku Jalu. Aslinya mana Rik kamu? Tapi si Sari itu ndak menjawab domisilinya itu dari mana, cuma diem aja, cuma tersenyum. Terus mereka ngobrol lah, ngalor ngidul, pokoknya ndak terasa, karena saking asiknya itu sampai Jalu ini ngobrolnya sampai kayak rebahan gitu kan, di rumput-rumput kayak gini kan, santai-santai sambil kayak nyemilin rumput itu kan biasa. Nah Sari ini posisinya ada di sebelahnya, ngobrol-ngobrol pokoknya kayak ndak sadar. Dan tiba-tiba Jalu itu seperti ada yang membangunkan. Lu tangi lu, dia itu bangun. Loh, aku keturun toh, aku ketiduran ya. Ngopo gue keturun yang jobo, ngapain kamu tidur di luar, kata si Wahyu kan. Loh aku tadi ini kok ngobrol sama pendaki cewek sampai ketiduran aku. Wah neng Dio di mana yo? Itu pendaki cewek itu kan, dia nyari si Sari. Wah si Wahyu, siapa pendaki siapa, tadi aku ketemu pendaki cewek yuk di sini. Mulane makanya kamu itu ndak tak suruh bangun. Ayu tenan, manis tenan bocah. Wong di orang mana? Dia ndak nyebutin alamatnya. Wis pokoknya ayu. Nanti kalau kita summit ke puncak, nanti tak liatin yang mana orangnya. Oh ya wes. Loh, lah ini jam berapa? Dilihat jam tangannya kan. Walah, wis 2:30. Akhirnya 2:30 kan mereka bersiap-siap semuanya untuk persiapan untuk summit kan, untuk ke puncak. Setelahnya mereka semuanya bersiap-siap di situ kan. Keempat-empatnya, tas mereka tinggal di situ di area camp di Sabana 1, tenda juga ditinggal. Mereka hanya membawa beberapa barang yang menurut mereka diperlukan ya, seperti daypack, seperti kamera, seperti tali, terus apalagi ya, cemilan-cemilan. Pokoknya yang menurut mereka itu penting aja buat ke puncak. Karena kan kalau nge-trek kayak gini kan mereka bakal berat kalau bawa yang gede-gede gitu kan. Akhirnya setelah semuanya siap, mereka pun jalan menuju ke puncak. Nah ketika baru jalan ini, tiba-tiba Jalu ini bilang sama teman-temannya, karena dia kan jalan paling belakang sebagai sweeper, yang paling depan itu si Wahyu ya sebagai leader. Jalu ini bilang sama temannya dari belakang, Des ya, bro sik mandek sik, berhenti dulu. Nah di situ Wahyu ini menoleh ke belakang. Oh nopo meneh, ada apa lagi? Aku kok lapar ya. Ya wis kan ini ada roti, udah makan roti dulu aja. Nggak, aku dari tadi malam itu aku kan nggak makan nasi itu, cuma makan mie aja. Aku tak makan dulu ya, ke tenda dulu, aku tak bikin mie dulu. Udah kalian bertiga berangkat aja dulu. Tenan, kata si Wahyu kan, beneran. Iya nggak apa-apa, kamu kayak nggak tahu aku aja, kata si Jalu kan. Apal aku jalannya apal. Udah 5 kali kesini masa nggak apal-apal aja. Oh ya wes kalau gitu, kami bertiga tak naik dulu ya, nggak apa-apa. Ya nanti tak susulin, tenang, aku ngebut nanti. Oh ya wes, nggak usah gugup, nanti hati-hati, kata si Wahyu. Akhirnya si Jalu ini balik lagi ke tenda. Dia balik ke tenda, dia itu masak mie instan karena dia lapar. Dia masak dulu di situ. Nah ketika
si Jalu ini lagi masak, tiba-tiba si Sari itu datang, pendaki wanita yang tadi. Mas, weh Sar, kamu nggak muncak? Kayak tanya si Jalu kan. Iya muncak nanti, aku bareng ya, teman-temanku udah duluan ke atas itu. Oh iya nggak apa-apa. Nah di situ Jalu itu agak aneh. Ini Sari kok mau muncak tapi bawa keril yang gede. Keril yang Sari itu gede ya, warnanya pink kerilnya. Kok kamu bawa keril gede, emang nggak berat Sar? Nggak, rencananya ini mau tak titipin kok sama kamu di tendamu. Loh, di situ agak aneh kan si Jalu itu. Kok mau nitip keril, mau nitip tas, bukannya dia ada tenda sama teman-temannya. Loh, lah kenapa tendamu? Udah dibongkar apa gimana? Tanya si Jalu kan. Nggak, pokoknya aku pengen nitip aja sama kamu. Boleh nggak? Oh ya boleh banget. Mau apalagi nitip tas, kamu aja titipin aja, aku mau. Di situ Sari itu cuma tersenyum. Pokoknya genit banget si Jalu ini. Nah, akhirnya kan setelah diberikan sama si Jalu, tasnya si Sari itu dimasukkanlah ke dalam tenda tasnya si Sari. Sari itu disuruh duduk, Jalu itu sempat menawari Sari, makan dulu Ri, ini tak bikinin sekalian ya, mie rebus buat jaga-jaga perut ini, nanti keroncongan berat di jalan. Nggak, aku udah makan kok, aku udah kenyang, udah dimakan kamu aja. Oh ya wes kalau gitu, aku tak makan nggak apa-apa ya, kamu jangan iri ya. Pokoknya dibecandain terus si Sari ini sama si Jalu. Dan nampak Sari ini nyaman banget sama Jalu di situ, udah kayak seneng lah sama Jalu itu. Ini cowok kok lucu, mungkin seperti itu batin si Sari kan. Nah, setelahnya Jalu makan. Singkat cerita, setelah Jalu selesai makan, mereka berdua muncak kan, jalan menuju puncak. Mereka jalan berdua. Nah, tapi tidak bisa jalan beriringan. Memuncak itu kan berarti jalannya kan kayak gini. Jadi Jalu ini di depan, Sari ini di belakang. Padahal Jalu ini udah bilang sama Sari, Rik, kamu di depan, aku yang di belakang aja. Ntar kamu malah geliwang ke belakang jatuh, malah nanti berat. Ndak, udah biasa aku naik gunung kok, kata si Sari kan. Udah kamu jalan di depan aja. Akhirnya Jalu manut kan. Pokoknya semua itu diturutin demi Sari ini kelihatan seneng gitu kan sama si Jalu. Jalu jalan di depan Sari, tok 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 tok. Nah, Jalu itu pokoknya hawanya itu seneng banget gitu, senyum-senyum terus ya. Agak lama mereka jalan itu, mereka diem-dieman kan, karena kondisinya kan juga dingin banget. Si Jalu ini cuma bawa ini kan, depak. Nah, Jalu ini sempat di situ bertanya sama si Sari, Rik, kamu itu udah punya pacar belum Rik? Nekat si Jalu itu tanya kayak gitu. Rik, kamu udah punya pacar belum? Kok nggak jawab sih Rik? Jalu itu masih terus jalan. Waduh, aku salah tanya ini ya, kamu nggak jawab sih. Akhirnya Jalu ini menoleh. Dari tadi dia bertanya itu nggak menoleh ke arah Sari. Dia menoleh, loh kok sepi? Nggak ada siapa-siapa di belakangnya. Dia kan agak kaget, dia mau berhentikan langkahnya. Duh, Sari di mana ya? Dia itu berusaha memanggil di situ. Rik, Sari, Rik. Nah, nampak pendaki lain yang juga mau summit pada waktu itu kan sempat tanya ke Jalu ini, nyariin siapa mas? Temenku mas, Sari namanya, cewek. Lihat nggak mas, barusan turun apa gimana mas? Nggak ada yang turun mas, ini naik semuanya kok. Loh, di mana ya si Sari ya? Waduh, jangan-jangan nyalip apa ya? Karena aku ini batin si Jalu kan, karena aku lagi terlena apa ya? Aku jadi disalib ndak ngerasa. Waduh, Sari berat ini, udah sampai di puncak duluan, masa aku kalah? Batin si Jalu kan, ya wes lah tak susulin aja. Nggak mungkin kalau Sari ini turun lagi, batin si Jalu, karena Sari ini bilang mau summit kan, mau muncak. Akhirnya Jalu ini agak ngebut jalan, agak ngebut karena dia nggak mau kalah sama Sari. Masuk aku cowok kalah ini, dia jalan kan. Dan singkat cerita, dia sampai di puncak. Keadaan di puncak itu kondisinya rame banget pada waktu itu. Jalu ini mencari teman-temannya terlebih dahulu ya, si Rizal, si Najib, sama si Wahyu kan. Di mana ya teman-temanku ya? Dicari, akhirnya ketemu. Yuk, dipanggil kan sama si Jalu. Woi, Reneo, kesini. Akhirnya si Jalu menghampiri teman-temannya. Suinemen, kata si Wahyu. Lama banget. Yo, tadi kan bikin mie dulu. Mosok bikin mie lama banget. Iya, yuk, aku tadi ditemenin yuk. Pas lagi bikin mie sama cewek itu yang tak ceritain, pendaki wanita yang semalam nemenin aku ngobrol sampai aku ketiduran. Mosok? Iya, tadi aku pas makan mie itu ya, dia nyamperin aku di depan tenda.
ngobrol-ngobrol. Bahkan sempat kami ini jalan berdua menuju ke puncak, tapi tidak tahu kok tiba-tiba tidak ada di belakangku. Dia pasti nyalip. Nah, Wahyu ini udah agak curiga di situ. Nyalip. Bukannya cewek, terus treknya ini kan terjal. Summit itu kan terjal. Oh ya mungkin, jawab si Wahyu. Ya coba aja dicari, barangkali ada di sini. Tapi Wahyu itu udah punya asumsi, tapi dia cuma di batin tok. Di batin aja si Wahyu itu. Ini pasti ada yang tidak beres ini. Nah, sama temenku ini, ya sama Jalu. Dia pasti mengalami sesuatu yang aneh ini. Akhirnya si Jalu ini kan berusaha mencari si Sari di situ. Berusaha mencari si Sari, tanya dengan pendaki lain juga yang banyak juga kan yang ada di puncak. Tapi sama sekali Sari itu tidak ketemu, tidak ada di puncak, dan yang beberapa pendaki yang ditanya sama Jalu pun menjawab mereka tidak tahu yang namanya Sari. Dan bahkan ketika si Jalu ini memberikan ciri-cirinya, mereka pun tidak ada yang tahu. Pokoknya semuanya itu tidak tahu yang ada di situ. Akhirnya si Jalu ini bilang ke Wahyu, yuk, kok aneh yuk, kok tidak ada yang tahu si Sari juga tidak ada di sini. Kemana ya? Masuk dia turun lagi yuk? Ya bisa aja. Nah di situ Wahyu ini berusaha mengingatkan si Jalu, wes to lu, sing tenang lu, sing tenang. Nanti yuk kita ketemu lagi, pasti kok di Sabana 1. Dia kan juga ngecamp di sana toh? Tanya si Wahyu. Iya, dia juga ngecamp di sana kok. Oh ya wes nanti bakal ketemu lagi kok. Kalau emang jodoh itu tidak kemana, tenang aja kata Wahyu. Wah, kamu tahu aja. Kayaknya dia itu memang jodohku yuk. Alah, kamu baru ketemu di sini kok. Enggak, soalnya sama-sama pendaki. Terus kita ngobrol ini asik banget semalam sampai aku ketiduran. Wes, pokoknya itu ndopok di situ ya. Si Jalu itu pokoknya ndopok itu kayak ngobrol banyak omong lah karena dia itu lagi gembira banget. Nah, setelah mereka berempat puas kan di situ, setelah foto-foto, mereka juga ngobrol-ngobrol dengan pendaki lain, menikmati awan-awan, mega-mega, puncak yang sangat indah pada pagi itu, menikmati sunrise juga. Setelahnya mereka balik kan turun menuju ke Sabana 1, di mana tenda mereka tinggal. Mereka berempat turun itu. Mereka berempat turun, sesampainya di Sabana 1, si Jalu ini langsung celinguk nyariin si Sari. Barangkali Sari itu udah ada di area camp itu. Dan Wahyu ini sempat tanya sama Jalu, lu lah kamu ngobrol semalam lama itu langsung aja ke tendanya. Yang mana tendanya? Ayo nek malu tak anterin, kata si Wahyu. Aku udah tanya tendanya yang mana ya. Oh lancen kamu itu bloon kok, ngobrol lama ndak tanya tendanya yang mana. Lah ini tenda hampir mirip semua, yang mana tendanya? Kamu mau masuk ke tendanya mereka semua satu-satu, ya dipentungi uang tau gue, ditutup uang kalau kamu masuk begitu aja. Waduh, yo aku kok lupa yuk. Dan kamu kok, wis ngopi dulu ngopi. Akhirnya mereka di situ kan mengeluarkan kompor portable ya, merebus air, mereka ngopi di situ. Nah, si Najib ini tiba-tiba dari dalam tenda ini bertanya, "Loh, ini kok ada tas ya? Tasnya siapa?" kata si Najib. "Oh, itu punya Sari, tadi titip sama aku," jawab si Jalu. "Sari yang pendaki wanita tadi yang kamu ceritain." "Iya, kok bisa titip tas di sini? Apa tendanya udah dibongkar?" tanya si Najib lagi. "Wes tidak apa-apa, Cip, biarin di situlah. Wong orang titip kok." Nah, di situ Rizal yang menjawabi. "Enggak, maksudnya kok sampai titip tas itu di sini, apa tendanya itu penuh banget apa gimana?" kata Najib. Nah, setelahnya mereka ngobrol di situ. Mereka ngobrol di situ, ngopi-ngopi. Nah, di situ Najib sama Rizal itu memutuskan untuk turun terlebih dahulu. Karena mereka berdua memang pengen banget cepet-cepet sampai di base camp. Mereka pengen kelekaran di sana, pengen selonjoran, pengen berbaring ya, pengen nyantai-nyantai. Nah akhirnya Najib sama Rizal ini pamit ke kedua temennya. "Gimana, aku tak kesana dulu ya. Ini tenda nanti dikemasin kamu apa gimana? Ada yang mau tak bawain?" Udah tinggal aja," kata si Jalu. "Nanti tak beresin aku semua. Kamu bawa kerilmu aja. Sama itu botol-botol air, sampah-sampah tolong dibawain dulu. Nanti tenda tak copot aku. Sama Wahyu ya yuk, kamu nemenin aku di sini ya." Pokoknya Jalu itu pengennya ada di gunung terus karena dia itu lagi jatuh cinta gitulah. Aku aja baca skrip ini ya, rencang-rencang ini ketawa terus ya. Jadi kisahnya itu konyol, pokoknya konyol ya, jarang merindingnya tapi ada sedihnya. Jadi unik pokoknya. Baik, saya lanjutkan ya ceritanya. Setelah itu akhirnya kan Rizal sama Najib ini turun duluan menuju ke base camp.
Nah, di situ tinggallah si Wahyu sama Jalu. Mereka berdua ngobrol di situ. Nah, si Wahyu ini bilang sama Jalu, "Lu, iki kok sari ning ndi iki? Idamanmu ini, cem-cemanmu itu kok ndak kesini-sini? Ndak, tenang aja yuk, ini pasti kesini ngambil tas, masa tas ditinggal? Wes gini aja, pokoknya kalau ini 1 jam itu belum datang si Sari, nanti yo wes kita kemas-kemas langsung ini tasnya Sari tak bawa aku, ndak apa-apa wes." Oh kayak gitu. Ya nanti kita titipkan aja kan di Posimaksi. Nanti kan pasti dia nyariin ke sana, ke Posimaksi. Mosok udah biasa mendaki ndak tahu. Wong semalam bilang sama aku udah biasa mendaki kok si Sari. Pasti dia tahu lah kalau ada barang-barang yang hilang ketinggalan kan dititipin di pos perizinan di Simaksi, nanti diambil sama yang punya. Oh gitu ya. Iya kayak gitu aja. Ditunggulah si Sari di situ. Kopi udah habis, dijok lagi kan, bikin lagi sampai penuh lagi, ngopi lagi, ngerokok, ngobrol, ngalor ngidul sampai rokok itu 1 bungkus hampir habis. 1 jam lebih Sari ini kok ndak datang. Akhirnya si Wahyu ini bilang sama si Jalu, "Lu, ini ndak datang lu si Sari, udah tinggal aja yuk. Ini keburu sore nanti. Ini udah jam berapa? Aduh, udah hampir asar ayo. Ini berdua teman-teman kita kan udah sampai di base camp mesti." "Oh ya wes, ayo wes kekas-kekas, ayo kemas-kemas," kata si Jalu kan. Dikemasin kan, tenda itu dikemasin, barang-barang yang belum dibawa dipackingin lagi, dikeril di tas mereka. Setelah beres, mereka turun berdua dan si Jalu membawa 2 keril, 2 tas. Satunya tasnya si Sari, tapi terasa ringan ya bagi si Jalu karena dia sedang jatuh cinta dengan sang pemilik tas. Nah, belum sampai di base camp, mereka kan sempat berhenti dulu itu, sempat berhenti buat istirahat kan waktu turun itu, karena kakinya si Wahyu itu agak kram. Lu berhenti dulu lu, kakiku agak manteng ini, agak ini apa namanya, ototnya agak kaku." Akhirnya berhenti di sebuah tanah yang terlihat agak landai. Di situ ada pohon besar juga di situ. Akhirnya mereka berhenti di situ. Berhenti, si Wahyu ini mengeluarkan kayak apa ya, ini yang gel itu kan buat otot itu biar nggak mandeng. Nah, di situ Jalu ini ngajak ngobrolin si Wahyu, "Yuk, ini kalau ditaruh di Posimaksi berarti besar kemungkinan aku ndak ketemu lagi sama si Sari. Ya, lah kamu itu wong belum apa-apa kok, belum terjadi sesuatu yang belum terjadi kok udah dipikirin jalan keluarnya gimana tuh lu," kata si Wahyu. "Enggak, ini aku ndak tahu, punya keyakinannya aja. Pokoknya aku ndak ketemu Sari kalau ini tas tak taruh di pos perizinan." "Nah terus gimana maksudmu?" "Ya kita nungguin aja dulu." "Nungguin Sari?" "Iya." "Ya udah nanti di base camp aja toh." "Oh kayak gitu ya," kata si Jalu. "Ya iya toh, masa mau nungguin di sini di tengah hutan." Nah, akhirnya kan mereka ngobrol. Nah, karena saking penasarannya si Jalu di situ, bilang ke Wahyu lagi, "Yuk, gimana kalau dibuka aja yuk tasnya." "Ah kamu itu ndak sopan punya orang kok." "Ndak, barangkali di situ ada dompetnya atau ada KTP-nya kan, nanti bisa dilihat alamatnya mana, jadi aku nanti tahu alamatnya." "Oh dasar wong semprol kowe iki." Akhirnya nekat itu dibuka tasnya Sari ya, yang keril bagian atas itu yang biasanya buat naruh dompet, buat naruh senter-senter yang kecil-kecil kan, dibuka sama si Jalu. Sret, ternyata ada dompet di situ. Dan terlihat dompet itu kok udah kayak ini, kayak dompet lama jadul gitu kan, lawas. Loh, kok dompetnya udah kayak gini tapi tasnya kok masih bagus kan, agak aneh juga di situ si Jalu. Tapi bodo amat lah batin si Jalu kan. Dibuka lah dompet itu, ndak ada uang, ndak ada apa, cuma ada KTP, ada SIM di situ. Dilihat, wah, ditutukkan ke Wahyu ini, di jidatnya Wahyu. Tenan kan, beneran kan, dia alamatnya di Ambarawa, dekat sama kita, pulang mampir ini kita. Ini alamatnya, lihat jalannya, ini jalan raya toh yang banyak ini serabi-serabinya itu, kata si Jalu kan. Memang di Ambarawa itu kan banyak yang jualan serabi di sisi jalan raya ya, serabi Ngampen itu kalau nggak salah. Akhirnya kan, wah iya ini alamatnya di jalan raya ini. Ya wes nanti bilang teman-teman aja mampir. Lah terus gimana ini, mau ditaruh di Cimaksi apa mau dibawain aja ke rumahnya? Tawar si Wahyu kan. Yuk dibawa ke rumahnya aja toh, aku tak jadi pahlawan sampai ke rumahnya kan. Wah dibawain ke sana ya kan, temu calon mertua juga. Raimu ge, kata si Wahyu. Yus kita turun. Mereka turun kan, akhirnya turun des sampai di base camp.
setelah mereka berempat laporan di Posimaksi bahwasanya mereka udah turun, mereka baik-baik saja, selamat, turun dengan selamat, mereka pun pulang menuju ke Semarang. Nah, sesampainya di Ambarawa itu mereka mencari alamatnya si Sari kan. Nah, nggak susah nyari alamatnya Sari, akhirnya dapatlah alamat si Sari. Ini rumahnya. Wah, rumahnya bagus ya, kata si Jalu. Wah, mantep iki, kata Wahyu. Nek kowe sido kayak Mbak Sari, jadi sama Sari, mantep, kamu dapat orang kaya ini. Wah, sawah akeh, kata si Wahyu. Ayo masuk, kata Jalu. Mereka pun masuk kan, memarkirkan motornya di teras rumah si Sari. Mereka masuk, ngetok pintu, dan keluarlah. Nampak di situ ada seorang wanita yang bisa dikatakan parubaya, apa udah agak tua ya, pokoknya umurnya 50 tahunan ke atas lah, 55 sekitaran. Nah, di situ membuka pintu, melihat mereka berempat, kan dilihat dari atas sampai bawah, kayak tatapannya itu tatapan ndak asing sama mereka berempat, kayak tatapan, oh mungkin ini memang teman-teman anakku, karena gayanya gaya pendaki semua, kayak gitu kan, tas-tasnya juga karilnya ya. Akhirnya di situ kan dengan sopan si Jalu ini bertanya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas. Bu, mohon maaf, mau tanya Bu, ini benar rumahnya Mbak Sari? Di situ ibu itu tidak menjawab, tapi raut mukanya yang tadinya flat biasa saja tiba-tiba jadi agak sedih itu, kayak sendu kayak gitu loh. Terus si Jalu ini kan merasa nggak enak kan, loh kok tiba-tiba raut mukanya berubah sedih. Jalu akhirnya tanya, ngapunten Bu, mohon maaf, sambil megangin karirnya kan, ada yang salah ya Bu dengan pertanyaan saya? Mohon maaf Bu. Nah, tiba-tiba ibu itu berbicara dengan si Jalu kan, menjawab si Jalu, enggak Mas, enggak ada yang salah. Masnya dari mana? Ini Bu, kami dari Semarang, kami baru turun dari Gunung Merbabu. Ini saya itu ketemu sama Sari Bu. Sari itu anaknya ibu sih. Iya, Sari itu anak saya. Ini saya dititipin tas sama si Sari Bu. Oh gitu. Ibu itu cuma menjawab singkat-singkat, iya Bu, makanya saya kesini karena saya ndak papasan lagi sama Sari, ndak tahu kok tiba-tiba Sari itu menghilang. Nah, tiba-tiba ibu itu membalikkan badannya dan, monggo Mas Pinara, silahkan Mas masuk, duduk dulu, kata ibu itu kan. Duduk mereka kan di ruang tamunya rumahnya Sari. Mereka duduk, ibunya itu ke belakang, nampak ke belakang, dan tidak begitu lama ibunya ke depan lagi membawa 4 gelas air sirup es gitu. Jalu kan senengan di situ, suka dia. Mantep iki, panas-panas es. Kowe iki, kata si Wahyu, kamu itu kok. Ditaruh sama ibunya, monggo Mas. Oh iya Bu, diminumlah, untuk menghormati kan diminum sedikit. Padahal ya mereka pengennya langsung negak kan, biar langsung habis, karena mereka juga panas-panas kan haus. Tapi untuk kesopanan kan tetap mereka dikit seripit. Matur suwun Bu. Ya. Lah Sarinya sudah sampai di rumah belum Bu? Jalu itu bertanya lagi dengan ibunya Sari kan. Ibunya Sari itu cuma diem. Dan tidak begitu lama tiba-tiba ibunya itu mengajak mereka berempat untuk ke halaman belakang rumah. Monggo ikut saya, ikut ibu yuk ke belakang. Di situ Jalu itu agak aneh. Ini kok ditanya dari tadi diem ibu-ibu, ibunya Sari kok ini tiba-tiba nyuruh ke belakang, sebenarnya ada apa sih? Udah mulai ini pikirannya Jalu itu udah mulai nggak karuan, senggol-senggolan terus sama Wahyu, sama Rizal, sama Najib kan. Akhirnya mereka ke belakang ikut ibunya Sari. Sesampainya di halaman belakang, mereka kaget berempat. Mereka melihat ada sebuah makam di situ. Ada sebuah makam. Dan tiba-tiba ibunya Sari ini bilang sama mereka berempat, ini makamnya Sari Mas, makam tanpa jasad. Kaget kan mereka di situ. Loh, maksudnya gimana Bu? Tanya si Jalu kan. Iya Mas, jadi Sari itu anak ibu 5 tahun yang lalu mendaki ke Gunung Merbabu, tapi hilang, jenazahnya tidak pernah kembali. Di situ seperti disambar petir si Jalu. Jadi lututnya itu kayak bergetar ya, antara dia apa yang dia alami, dia merinding, dia kaget, dia sedih,
Pokoknya campur-campur di situ Jalu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah Bu, mohon maaf Bu, kami tidak tahu, benar-benar tidak tahu, kata Jalu. Tidak apa-apa Mas, kata ibu-ibu itu kan, kata ibunya Sari. Jadi beneran Bu, Sari itu udah tidak ada Bu. Iya. Ya Allah, lah semalam itu siapa ya, kata si Jalu kan. Teman-temannya kan juga kaget di situ. Si Wahyu apalagi. Iya Bu, beneran. Teman saya ini ketemu Bu sama Sari anak ibu. Iya, mungkin Sari memilih Mas siapa namanya? Jalu Bu, Mas Jalu ini untuk memang memberi kabar dengan ibu kalau Sari di sana juga baik-baik saja Mas. Makanya si Sari mendatangi Mas Jalu. Jalu itu cuma diem ya, tidak terasa dia itu meneteskan air mata. Antara dia sedih, antara dia nyesel, gelo kan. Ya Allah, secantik itu meninggal, hilang, jenazahnya nggak ketemu. Dan ibunya itu nampak tegar sekali di situ, nggak meneteskan air mata sama sekali. Karena mungkin juga sudah 5 tahun yang lalu ya, tapi wajahnya itu sedih tapi tidak meneteskan air mata. Akhirnya di situ ibunya bilang lagi sama Jalu, terima kasih ya Mas Jalu dan teman-temannya sudah mampir ke sini, sudah ada titipan tas dari Sari. Ya paling tidak walaupun tasnya, alhamdulillah ibu senang banget. Akhirnya ibu bisa lagi merasakan kehadiran Sari walaupun jenazahnya belum ketemu Mas, kata ibunya. Pokoknya Jalu itu cuma diem, matanya masih berkaca-kaca, dia menangis ya, dia sedih banget di situ. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Dia itu hampir tidak percaya dengan apa yang dialami. Setelahnya Jalu memberikan tas itu kepada ibunya Sari, dan ibunya itu membuka di situ. Jalu kan akhirnya duduk di halaman belakang itu, terduduk sama teman-temannya ya, kayak lemes gitulah memandangi makam yang tidak ada jasadnya. Ya Allah, iya tulisannya Sari, batin si Jalu kan. Ya Allah, iya si Sari. Jalu itu udah sedih banget di situ, dia itu lemas banget. Nah, ketika tasnya si Sari ini dibuka sama ibunya, ada sebuah bungkusan di situ. Dikeluarkan bungkusan itu kan dari tasnya, ada bungkusan kayak tas kresek hitam itu kan. Nah, dikeluarkan isinya ternyata itu sebuah kado, tidak begitu besar segini. Loh, ada kado Bu? Tanya Jalu. Iya. Aduh, ini kadonya si Sari dulu ya Bu, tanya Jalu. Ya mungkin masih ya. Akhirnya dibuka sama ibunya kado itu, dan isinya adalah kayak ini loh, kayak penjepit rambut itu. Penjepit rambut warnanya itu merah marun gitu kan, kayak penjepit rambut. Di situ ada juga tulisan kertas, di kertas itu ada tulisan selamat ulang tahun Ibu Sari sayang Ibu. Pokoknya jadi itu menandakan kalau itu adalah kado dari Sari untuk ibunya. Nah di situ ibunya baru menangis di situ, meneteskan air mata. Jalu di situ ikut menangis beserta teman-temannya. Mereka semua nggak menyangka akan mengalami kejadian yang seperti ini, seperti itu kan pada waktu itu. Jalu cuma menenangkan ibunya. Nah di situ ibunya Sari itu bercerita, iya Sari memang dari kecil cuma sama saya saja Mas. Ayahnya sudah lama meninggal sejak Sari itu masih kecil, dulu masih TK. Saya single parent, hidup sendiri dari dulu, cuma dengan kakak saya di sini, dengan keluarga kakak saya. Ini masih pada bekerja. Nah, terima kasih ya Mas. Ini kado yang mungkin Sari akan berikan sama saya dulu 5 tahun yang lalu, akhirnya bisa saya terima, alhamdulillah. Dan kebetulan memang Mas, entah ini kebetulan atau apa, jadi dulu anakku itu Sari mendaki ke Gunung Merbabu itu 3 hari sebelum ulang tahun saya Mas. Ulang tahun saya dulu 3 hari sebelum. Dan ini entah kebetulan atau apa, 3 hari lagi saya itu ulang tahun. Kata ibunya sih Sari dengan Jalu dan teman-temannya, mereka semua tambah kaget. Ya Allah, apa ini kebetulan atau ada apa sebenarnya? Pokoknya mereka semua bingung kan dengan apa yang mereka alami pada waktu itu. Akhirnya setelah di situ ngobrol panjang lebar dan sempat beristirahat juga di situ kan, Jalu dan teman-temannya, mereka pun pamit untuk pulang ke Semarang. Ibunya Sari ini sempat nginep aja enggak apa-apa di sini. Di sini enggak cuma ibu kok. Nanti ada kakak ibu, ada anak-anaknya, rame nanti pada pulang sekolah. Boten Bu, boten, matur suwun.
gampang, nanti lain waktu, kata Jalu. Terima kasih, nanti lain waktu kami insya Allah datang kemari, Bu, kata Jalu dan teman-temannya. Setelah mengucapkan terima kasih karena udah diterima baik, mereka dan ibunya si Sari juga mengucapkan banyak terima kasih ya, udah diantarkan tasnya almarhumah Sari. Mereka pun pulang menuju ke Semarang. Kira-kira seperti itu kisah yang dialami oleh Mas Jalu dan ketiga temannya yang ada di Semarang ketika mendaki ke Gunung Merbabu via jalur Selo. Taunya Mas Jalu ini nggak menyebutkan, nggak tahu kenapa nggak disebutkan di kirimannya ke saya itu, ke kami nggak disebutkan tahunnya, tapi apa yang dialami oleh Mas Jalu dan ketiga temannya ini benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa, yang kalau saya mengalami sendiri pun saya akan benar-benar shock di situ ya. Jadi kisah yang sangat luar biasa di sini. Ada sedihnya, ada konyolnya, ada sisi kemanusiaannya antar teman. Pokoknya luar biasa di sini ya. Jadi salut ya buat Mas Jalu dan teman-teman yang sudah ke Merbabu, dan entah kenapa mungkin Allah itu menugaskan Mas Jalu dengan tangan Mas Jalu ya, dengan hati kebaikannya Mas Jalu dan teman-teman untuk memberitahu ibunya Sari kalau Sari itu baik-baik saja, untuk memberi kabar ke ibunya kalau Sari di Merbabu baik-baik saja, dengan memberikan tasnya, dengan memberikan kadonya kepada ibunya Sari yang ada di rumah. Walaupun sampai cerita ini kami tuturkan dan dikirimkan cerita itu dari Mas Jalu ke kami, jenazah almarhumah Sari belum juga ditemukan. Semoga rencang-rencang semua dan kita semua bisa mengambil hikmah, pelajaran dan kesimpulan dari cerita yang Mas Jalu ini kirimkan. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, matur suwun sangat buat rencang-rencang yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan saya Sukma Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.